Mimpi itu lagi. Ah, kenapa harus ke kampus pagi-pagi minggu gini? Oh ya, kami kan mahasiswa khusus, hanya kuliah hari Minggu saja. Bang, kerja laut je. Ini ada yang pakat, kau tengah laut biar bang tim je. Rumah adik, anak mangali tanda duhino mengganggu jomblo di samping. Ya oleh nya. Jit bang ya. Persetan yang menghabiskan masa mudanya untuk pacaran, mati saja. Hah? Hah? Apa? Kenapa? Siapa dia? Kenapa duduknya terlalu dekat gini di tempat duduk yang luas ini? Apa dia sengaja duduk dekatku? Entah maksudnya apa. Tapi apa aku yang harus mulai pembicaraan? Sebentar, kenapa harus aku? Masalahnya, aku nggak bisa ngomong intelektual sama cewek. Tinggal di mana, Dek? Tidak. Kalimat seperti itu mana cocok buat suasana begini? Ya, keadaan ini di tempat tunggu bis, seorang pria bertemu dengan wanita idamannya, kemudian hidup bahagia. Ini situasinya nyaris tak mungkin terjadi. Mungkin ini akan menjadi novel plus pengalaman hidup dari Ali Syamsuddin, yaitu nama saya sendiri. Ah, sudahlah, cukup basa-basinya. Yang artinya aku harus bicara keren. Akan kukeluarkan kata-kata mauku. Sang Royo, sukum tauro. Iya, aku jadi pengen mati saja. Kenapa nih? Ini bukan perasaan malu biasa. Hanya saja ingin segera mati. Habis sudah aku. Tuh kan, dia jadi heran. Wah, malu-maluin saja. Tapi meskipun perasaanku bimbang, tapi akhirnya aku katakan juga. Ayo, balas kata-kataku yang tadi. Aku nggak ngerti maksud abang apa, tapi boleh nggak? Ya, maaf nih. Bisa kita cut dulu. Aku tak sanggup lagi. Mas, Hah? Astagfirullah. Maaf mbak, maaf. Mampus aku. Sepertinya bakal berjuta-juta nih kalau harus ganti rugi. aduh, laptopku. Padahal baru juga kemarin baru beli. Hidup. Ah, rusak nih. Waduh, aku udah telat nih. Mas, tahu alamat kampus ini nggak? Oh, 700 meter lurus ke depan, belok kiri 300 meter. Oke, makasih Mas ya. Aku pergi dulu ya. Oh iya, nanti jangan lupa ya, laptopnya diganti. Aku pergi dulu ya. Dadah. Itu cewek sepertinya kelewatan pinter ya.
Gimana ganti ruginya? Dia langsung pergi gitu. Kenal aja kagak? Bodoh amat ah, persetan dengan ganti rugi. Apakah ini asli? Ya, tentu saja. Itu adalah barang langka. Permisi Tuan. Putri Anda, Nona Desi, melarikan diri dari rumah. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat cari dia dan bawa pulang. Baiklah Tuan. Permisi Tuan, bisa kita lanjutkan bisnisnya? Oh, tentu. Hari, sini dulu. Ibu ini dosen baru di universitas kita. Tolong antarkan ibu ini ke ruang kalian. Saya ada keperluan sedikit. Ini absennya. Nama saya Ali, Bu. Saya Fitri, salam kenal. Ayo, Bu. Ali, Hah? Ibu dengar kelas kalian mahasiswanya menyeramkan semua ya? Mana ada, Bu? Mereka baik semua, ada ramah kok. Tapi Ibu dengar-dengar kalian bermasalah semua. Itu fitnah, Bu. Fitnah. Assalamualaikum. Nggak salah ini ruang kita. Itu kan sekumpulan preman. Wah, wah, Ibu ini. Mereka kan mahasiswa, Ibu. Hei, yang lain pada kemana? Perkenalkan, ini ibu dosen kita yang baru. Perkenalkan, saya dosen baru di sini. Nama saya Ibu, Perkenalkan, nama saya Fitri. Hari ini saya akan mengajarkan kalian dan akan jadi dosen kalian. Jadi sekarang saya akan mengabsenkannya. Ali, tolong absenkan ini bentar. Kamu komisarisnya kan? tapi baiklah, Bu. Masdar, mantan bos preman. Bawahannya memanggilnya si bos. Permasalahannya, memukul dosen sampai babak belur. Sempat hampir dikeluarkan oleh pihak kampus, tetapi oleh suatu sebab tidak jadi dikeluarkan dan berakhir di kelas ini. Aulia, salah satu bawahan si bos. Saking setianya, rela menemani si bos di ruang ini. Permasalahannya, sama bego kayak bosnya. Membantu bosnya memukul dosen dan berakhir di sini. Ahyar, salah satu siswa jenius dan selalu penasaran akan sesuatu. Permasalahannya, gara-gara menyelidiki kasus politik kampus dan akhirnya berakhir di sini. Jangan coret dulu.
Rani, bendahara di kelas ini. Permasalahannya, gara-gara memalsukan pembayaran SPP, berakhir di sini. Hadir. Ray, suka menolong. Permasalahannya, tidak diketahui. Ustadz Jal. Ustadz Jal, seorang ustadz yang tidak pernah senyum dan tatapan yang selalu dingin. Satu lagi, tidak suka disebut pendek. Permasalahannya, tidak diketahui. Sukma, seorang mahasiswa yang berkemampuan hacking jaringan. Permasalahannya, gara-gara meretas server kampus dan membuat server mati. Tumpak Syakur, mahasiswa yang selalu sial. Sudah capek-capek bikin skripsi. Satu hari sebelum sidang, skripsi dan laptopnya hilang. Dia pun stres dan gak masuk kuliah selama 1 tahun. Pasca akademik, disuruh ngulang lagi dan berakhir di sini. Sial benar nasibnya. Dan yang lainnya nggak datang. Dan untunglah 4 mahasiswa super aneh juga nggak hadir. Oh ya, ada satu lagi, aku hampir lupa. Dan dia dan yang ini pria misterius. Bahkan namanya di absen pun tertulis misterius. Gak ada yang tahu kenapa dia ada di kelas ini. Thank you. Stranger. Thank you. Siapa? Ya, inilah kami, mahasiswa bermasalah. Saking bermasalahnya, kami harus kuliah khusus cuma hari Minggu saja. Dan diberi kelas khusus oleh pihak kampus. Assalamualaikum. Cuma segini. Mana yang lain? Entahlah Pak. Perkenalkan. Ini mahasiswa baru. Mungkin akan menjadi kawan kalian di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Desi. Salam kenal. Kampus gua gimana nih? Desi, kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya aja sama si Musadis. Itu orangnya. Ali. Oke, Pak. Desi, silakan duduk di samping Ali. Cukup sekian teori hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jarang ada cewek di ruangan ini ya. Hey, aku Rani, salam kenal. Aku Desi, salam kenal juga.
Itu kenapa itu komisarisnya? Entah itu kampret biasanya suka tidur. Woi, bangun lu. Hah? Kamu kan mas yang tadi. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu tadi pagi. Hah? Tanggung jawab? Tadi pagi. Wah, tega kok bro. Hah? Tega kok? Tega kali lu, Hah? Ada apa ini? Hah? Kenapa nih? Astagfirullah. Makasih ya. Apa ini yang disebut teman? Berteman palamu. Kampret nih cewek. Inilah kenapa aku benci cewek. Baru kenal saja sudah bikin habis duit. Gimana kalau lebih dari itu? Sebenarnya selama ini aku sering sendiri. Aku bahkan nggak pernah tahu dunia luar itu gimana. Aku nggak pernah dikasih keluar. Bodoh amat. Emang aku peduli? Pas aku kecil dulu, ibuku meninggal karena kecelakaan. Semenjak kematian ibuku, aku nggak pernah keluar. Mau bermain, mau belajar, dan lain-lain, aku kerjakan di rumah. Aku nggak tahan lagi. Kemana-mana mesti diikuti sama bodyguard. Oleh sebab itu, ya aku melarikan diri aja. Nona, ngapain Nona di sini? Kami datang untuk menjemput Nona. Hah? Ada apa ini? Woi bocah, ngapain kamu sama Nona Desi? Hah? Aku? Cok, aku telah menemukannya. Segera amankan jalur kita keluar. Ingat, jangan bikin keributan. Ya bos, ini sudah saya amankan. Apa salah saya, Bang? Saya kan kebetulan lewat sini. Aku tidak akan terima alasan kau. Apa ada permintaan terakhir? Ampun, Bang. Ampun. Hei! Ada apa ini sebenarnya? Kelihatannya para penjahat ini mengenal Desi. Tapi kenapa Desi ketakutan gini? Apa yang harus kulakukan? Woi bocah, aku ini gak suka kekerasan. Aku minta serahin Nona Desi baby. Itu bacaan abangnya Gino. Sampai dana tadi? Diserahin Nona Desi, Bos. Oh ya itu. Woi bocah, apa bisa kita selesaikan dengan baik-baik? Apa yang harus kulakukan? Aku hanya punya dua pilihan. Pilihan A, menyerahkan si Desi sama mereka, kemudian minta maaf dan bersalaman sama mereka. Selesai tanpa terlibat masalah. Tidak. Kalau pilihan A, maka harga diriku sebagai lelaki mau dibawa kemana? Pilihan B, memukul si A dan si B.
maka permasalahannya selesai. Ya, tidak ada pilihan lagi. Sepertinya aku pilih pilihan B. Bala pengano. Ya, tinggal lo. Mana na adik na urang mangai kerong ulung luaro. Ada pisau tak? Ada barang-barang. Oi, Sepertinya kita harus memilih pilihan C. Hah? Pilihan C? Itu runway. Boy, apa yang kau lakukan? Kalau kena Dona Desi gimana? maaf bos. Kau kejarlah. Dikit-dikit lari. Udah macam di film-film aja. Cabe-cabean. Emang nggak tamatnya. Ah, lupa. Dona Desi. Hah, ayo pulang. Ya lumayan juga bos. Bagaimana pendapat Anda? Apakah kita rekrut saja? Hentikan! Inilah pendapatku. Untuk mengajarkan kesopanan, kurasa hanya diperlukan rasa sakit. Tadi ketika aku bicara baik-baik, kenapa kau lari ya? Inilah yang terjadi apabila kau membuatku marah. Aku mohon hentikan. Hah? Dia nggak ada hubungannya. Ini semua salah aku. Ya udah, aku pulang. Apa maksud Nona? Aku hanya patuh pada perintah ayah Anda. Dan bocah ini sudah terlalu banyak tahu tentang Anda dan ayah Anda. Ini tidak bisa dibiarkan. Baiklah, Nak. Jangan dendam pada kami. Terpaksa. Tak ada pilihan lain untukmu. Tunggu, Jong.
Ali, suatu saat ayah akan memberikan cincin pusaka ini untukmu. Benda ini, dimanapun kau berada, jangan sampai terpisah dari benda ini. Dan ingatlah nak, apapun yang terjadi, benda ini jangan sampai kau menghilangkannya. Dengan benda ini, kau akan dihantui mimpi buruk. Karena itulah akan percuma bila aku jelaskan sekarang. Tapi kekuatan ini pasti akan berguna nantinya. Ayah yakin suatu saat kau bisa menggunakannya.